Capek ya kan? Kita panjang lagi nih tema keempat, tema kesimpulan. Tema kesimpulan. Jadi sebelum masuk tema keempat, kamu minta untuk berdiri dulu. Agak segar dulu apanya, foto-fotonya. Ya, gitu. Dikit sini dulu. Jadi saya sebagai dokumentasi Gitu ya. ikut. Jadi coba kita nyanyikan bersama-sama. Lepedu salom eleihem, lepedu salom eleihem, lepedu salom eleihem, lepedu shalom, shalom, shalom eleihem. Jadi ini adalah salam Yesus setelah bangkit kepada murid sendirinya, bawa damai. Kita nyanyi bersama. 1, 2, ya. Lepedu salom eleihem, lepedu shalom eleihem, lepedu shalom eleihem, lepedu shalom, shalom, shalom eleihem. Bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Semoga amin. Silakan dulu. Nanti tesnya udah di grup ya. Iya. Jadi kita masuk ke tema keempat, yaitu keluarga Katolik menjadi keluarga Katolik sebagai persekutuan, menjadi rasul bagi keluarga lain. Ini udah agak-agak tingkat tinggi nih ya, menjadi rasul bagi keluarga lain. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan, dalam tema-tema yang lalu dikatakan tema pertama keluarga Katolik sebagai persekutuan. Pertama, keluarga Katolik sebagai persekutuan, hanya bersekutu ya, persekutuan. Kedua, tema kedua, keluarga Katolik sebagai persekutuan menghadapi tantangan zaman. Keluarga Katolik itu setelah bersekutu harus sanggup menghadapi tantangan zaman agar tidak menjadi keluarga yang terlindas zaman. Jadi kemajuan-kemajuan zaman dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Jangan jadi kita dimakan oleh zaman. Yang ketiga, keluarga Katolik sebagai persekutuan terlibat aktif dalam hidup menggereja. Sebab kalau ditanya mungkin rata-rata, misalnya Pak Yosefa, ada berapa anaknya laki-laki? Siapkah kalau itu menjadi pastor? Berat kan? Baru? Gak ada tunggu. Siapkah menjadi pastor yang satu ini? Berpikir kan? Bisa kan? Sekarang keluarga Katolik sebagai persekutuan terlibat aktif dalam hidup menggereja. Kalau kita tidak sanggup memberi anak kita, mengorbankan dia menjadi korban seperti Abraham memberi anaknya, siapa yang akan mengendalikan gereja? Kalau kita sebagai awam pun tidak mau tahu, memberi anak menjadi pastor kita tidak mau. Kita terlibat sebagai awam dalam hidup gereja tidak mau tahu. Jadi gereja ini mau sama siapa? Siapa yang akan mengendalikan gereja? Pastor Anton, kita tunggu 30 tahun lagi mungkin tewas. Sekarang dia sudah 52. Ya kan? Kalau tidak tewas sudah oseon. Tidak bisa lagi mengapa-apa. Jadi kalau kita pun tidak berani memberi anak kita dan kita tidak mau tahu untuk kemajuan hidup gereja, gereja kita akan kemana? Ya, sekarang kita masuk kepada tema yang keempat,
menjadi rasul bagi keluarga lain. Ini tantangan bagaimana keluarga Katolik menjadi rasul bagi keluarga lain, bukan menjadi rasul bagi keluarga lain, ya, menjadi rasul. Kalau menjadi rasul, mungkinkah aku merasuli keluarga tetanggaku kalau dia lebih tahu dari aku? Ini PR. Mungkinkah aku rasulin orang lain kalau aku tidak tahu apa-apa? Berarti untuk jadi rasul harus tahu dan mau tahu, sehingga semakin tahu jadi benar-benar tahu. Itu syarat menjadi rasul. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, untuk kita lanjutkan dalam tema kita kali ini, kita dengarkan pandangan Alkitab yang akan kita dengarkan dari Matius 8 ayat 16 sampai 20. Silakan yang Mari kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, untuk renungan dari bacaan yang kita dengar tadi, pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perkataan atau perintah Yesus ini dituliskan Matius mengakhiri penulisannya dengan perintah untuk memberitakan Injil. Perintah ini disebut sebagai amanat agung. Kalau amanat agung berarti amanat yang mulia dan besar. Hidup sebagai murid adalah kesempatan memberitakan Injil kepada semua bangsa. Hal ini berarti bahwa keselamatan yang telah dikaryakan Yesus terbuka kepada semua orang. Para murid atau orang percaya tidak boleh menahan atau membatasi keselamatan sebagai milik sendiri. Jadi ya, ini ingat, para murid atau orang percaya tak boleh menahan, tidak boleh menahan atau membatasi keselamatan sebagai milik sendiri. Mereka yang telah diselamatkan hidupnya terbuka sehingga orang lain menjadi percaya dan diselamatkan juga. Jadi kalau kita sudah menerima keselamatan, menerima iman kabar gembira, tidak boleh mengendap dalam diri kita. Itu harus menggelora untuk keluar, kita bagikan kepada orang lain. Sesuai dengan pengakuan kepercayaan kita bahwa gereja kita adalah satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Dengan itu kita tentu saja mempercayakan dan mengedepankan peran kaum tertabis menjadi pelaku dalam pemeran utama karya kewartaan Injil, baik pada masa lalu, masa sekarang, dan juga pada masa mendatang. Artinya kaum tertabis ini adalah apostolik. Ini adalah jenjang apostolik mulai dari Yesus menunjuk Petrus menjadi paus pertama, hingga terus sampai ke imam kita sekarang, Pastor Anton. Itu tidak terputus. Sampai ke Yesus tidak terputus. Itulah suksesi apostolik.
Itulah bedanya gereja Katolik dengan gereja-gereja lain atau agama lain. Kita ada suksesi tak terputus. Sama sekali tidak terputus. Karena Petruslah paus pertama sampai ia mentahbiskan beberapa uskup-uskup lain. Dan uskup-uskup itu mentahbiskan sampai kemarin kita habiskanlah Pastor Anton untuk melayani kita. Jadi tetap tahbisan Yesus sampai ke Pastor Anton dan kita terima, kita imani. Jadi mereka sebagai garda terdepan yang harus kita imani. Situasi dan kondisi seperti ini tentu mengingatkan kita akan penegasan Santo Yohanes Paulus II bahwa begitu besarnya peranan keluarga dalam mengemban misi sebagai pewarta, dengan menyebut masa depan pewartaan Injil sebagian besar tergantung dalam gereja rumah tangga. Peranan keluarga sebagai rasul bagi keluarga-keluarga lain harus dipahami. Keluarga seperti sebagai gereja rumah tangga harus menjadi tempat Injil diwartakan dan tempat Injil memancarkan sinarnya. Dalam keluarga yang menyadari misi itu, semua anggota mewartakan dan menerima pewartaan Injil. Orang tua tidak sekedar menyampaikan Injil kepada anak-anak mereka, melainkan juga dari anak-anak mereka sendiri. Mereka dapat menerima Injil yang sama itu juga dalam bentuk penghayatan mereka yang mendalam. Dan keluarga seperti itu menjadi pewarta Injil bagi banyak keluarga lain dan bagi lingkungan kediamannya. Keluarga Katolik sebagai persekutuan orang-orang yang dibaptis dan disebut sebagai pengikut atau murid Yesus haruslah senantiasa mendorong dirinya untuk melaksanakan amanat agung Yesus itu, sebagaimana diajarkan oleh Santo Paulus. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu harus kita ucapkan dalam diri kita. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Coba kita sama-sama katakan. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Perkataan Anda. Jadi simpan dalam hati, itu janjimu dari Tuhan. Saat Anda tidak mewartakan Injil, Anda meminta celaka. Siaplah dengan pernyataan dan konsekuensi. Oke. Ini pesan Santo Paulus. Ya, ini pesan Santo Paulus. Keluarga Katolik sebagai sel pokok kehidupan harus bertanggung jawab atas keberlangsungan amanat agung Yesus dalam misi menjadikan semua bangsa murid Yesus, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta mengajar sehingga semua orang melakukan perintahnya. Nah, mungkin kita pernah menyaksikan ada pembaptisan lain. Aku membaptis engkau dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sahkah? Tidak. Enggak. Injil mengatakan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ada yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa, Yesus adalah Roh Kudus, Yesus adalah Putra. Oke. Yesus memang sungguh-sungguh Allah. Tapi Yesus sendiri mengatakan, baptislah aku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah pembaptisan yang sah. Di luar itu Tidak sah. Sah bagi mereka, tidak sah bagi kita. Ya, ini perintah Yesus sendiri dalam Injilnya. Tanggung jawab itu dilaksanakan keluarga Katolik sebagai persekutuan terlebih dahulu kepada keluarga sendiri, dan seterusnya kepada keluarga-keluarga lain di lingkungannya dan sesamanya yang tinggal di sekitar kediamannya. Dengan demikian, nyatalah bahwa tugas keluarga terwujud karena campur tangan Allah. Allah sendiri melaksanakan rancangan karya penebusannya dengan mengutus anaknya yang lahir dan berkembang di dalam keluarga. Ya. Yesus sendiri lahir dan berkembang dalam keluarga. Jadi memang keluarga itu sangat penting dalam penyebaran Injil Kristus, yakni keluarga kudus Nazaret. Allah tentu mengharapkan tiap-tiap keluarga Katolik meneladani dan hidup seperti keluarga kudus itu dan mengambil bagian dalam karya keselamatannya. Ya, jadi Yesus sampai umur 30-an dan ia meninggal, Bunda Maria selalu mengelus dada. Ya, mengelus dada. Kenapa? Siapa yang punya anak 12 tahun sekarang? Ya, 7. bayangkan anak 12 tahun ditanya, kenapa kau di sini nak? Apa kau cari-cari aku? Aku harus cepat bapakku.
Itulah jawaban anak ke mamanya. Ngapain kau cari-cari aku? Padahal mamanya sudah 3 hari perjalanan mencari. Jawabannya, ngapain kau cari-cari aku? Bukankah aku harus di rumah bapakku? Tentu apa yang dirasakan Bunda Maria? Aku yang patiki. Aku yang patiki. Karena cintaku yang 3 hari perjalanan aku pulang lagi. Tapi itulah jawaban yang ku terima. Jadi begitu juga Bapak Ibu. Kalau anak kita nanti mak ongkos mau dinar, mak ongkos mau areka, cukuplah kita mengelus dada. Jangan sampai menghalangi. Mengelus dada sah saja manusiawi ya. Ada harus kepeng saya lalap juga lawa ya. Kan itu bisa aja, tapi cukuplah mengelus dada seperti Bunda Maria. Jangan sampai menghalangi. Jangan sampai menghalangi. Yesus juga membuat Maria mengelus dada, tapi Maria tidak pernah menghalangi. Dan dia akhirnya ikut dan membujuk, akhirnya Yesus pun ikut ya, tetap dalam keluarganya. Bagaimana kita keluarga Katolik yang bersekutu melakukan tugas dan tanggung jawab menjadi rasul bagi keluarga lain? Nah, keluarga Katolik sebagai persekutuan melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai rasul bagi keluarga lain dengan terlebih dahulu memahami persekutuan keluarga Katolik sebagai telah dipaparkan dalam tema pertama kemarin. Ya, kalau keluarga kita pun tidak bersekutu, artinya tidak akur, tidak menyatu, panirang-nirangon, jangan berharap keluarga itu menjadi melaksanakan tugas menjadi rasul bagi keluarga lain. Jangan berharap. Kalau keluarga itu pun tidak pernah ke gereja, jangan berharaplah menjadi garam bagi keluarga lain. Ya, itu dikatakan tadi. Kita hidup sebagaimana layaknya keluarga Katolik yang merupakan murid-murid Yesus Kristus. Teruslah belajar tentang kehendak Allah sebagaimana disaksikan dalam Injil, serta pengalaman-pengalaman iman dalam hidup kita sehari-hari. Laksanakanlah tugas tridharma orang tua sebagai perwujudan dari tugas Yesus di dalam keluarga kita, dengan sikap perkataan yang terlebih-lebih dengan perbuatan. Hidup sebagai seorang yang sudah bertobat dan percaya. Hindari melakukan tindakan kejahatan dan dosa, lalu berusaha tetap hidup kudus serta menabur kebaikan. Hadapilah tantangan-tantangan hidup persekutuan keluarga Katolik sebagaimana dipaparkan dalam tema kedua kemarin, dengan tetap mengandalkan Tuhan, dengan selalu mendekatkan diri dengannya, dengan rajin membaca firman dan tertuang dalam kitab suci. Jadilah orang percaya yang cerdas, janganlah hidup dalam kebodohan, baik saat berpikir, merasa, atau bertindak. Jadi orang Katolik merupakan dosa kalau bodoh ya. Bodoh itu jadi dosa kalau tidak mau pintar, kalau menikmati kebodohan sebagai suatu bagian dalam hidupnya. Dia merasakan ya udahlah memang ini takdir ya. Itu dosa bagi orang Katolik. Bodoh itu dosa. Tetaplah aktif dalam hidup menggereja sebagaimana dipaparkan dalam tema 3. Sebab dengan demikian kita dapat semakin tumbuh dan berkembang dalam iman. Jadi ada nggak kita sih yang merasa iman kita tumbuh kalau sering-sering dua lingkungan? Ada nggak yang merasa? Atau pengetahuan iman kita bertambah kalau ada dua lingkungan? Ada nggak? Sementara itulah yang diharapkan. Kalau itu tidak ada, berarti sia-sialah doling kita selama ini. Hanya menghabis waktu dan biaya. Karena diharapkan persekutuan-persekutuan seperti ini harus menambah, harus membuat tumbuh iman. Secara lebih konkret, keluarga Katolik sebagai persekutuan menjalankan tugas menjadi rasul bagi keluarga lain dapat kita lakukan dengan bersedia menjadi teman sekaligus pembimbing atau konselor bagi keluarga-keluarga lain yang sedang bermasalah atau sedang berbeban berat dalam urusan keluarga, dengan menjadi
pendengar yang beriman bagi mereka, dan juga mengingatkan mereka akan sukacita seturut Injil. Nah, ya, tentu ada beberapa keluarga di lingkungan kita ini yang sedang bermasalah. Masalahnya banyak. Masalah suami istri, orang tua ke anak, ya kan? Itu masalah ekonomi dan berbagai macam. Banyak masalah-masalah. Jadi kita sebagai sesama umat lingkungan diharapkan minimal menjadi pendengar. Pendengar saat teman kita itu bercerita tentang masalahnya. Kalau bisa kita kasih masukan, syukur. Jadi kadang kita nggak tahu apa yang kita minta. Ya, kita nggak tahu. Kawan kita ini yang bermasalah ini nggak tahu apa yang diminta. Kemarin saya ketemu dengan kawan kita yang bermasalah. Doakanlah aku yang dapat yang terbaik. Bilang, maukah kau menerima yang terbaik? Mau. Yang terbaik itu begini. Jangan yang itulah. Nah, ini lucu ya. Maukah kau doakan? Mau. Mau kau dapat yang terbaik? Mau. Yang terbaik itu adalah ini. Mau nggak? Jangan yang itulah. Aku mau yang ini. Nah, ini jadi lucu ya. Minta didoakan tapi milih yang jelek. Gimana aku berdoa yang jelek? Mendoakan yang jelek buat saudaraku, kan lucu ya. Udah aku bilang ini yang terbaik sesuai dengan ajaran gereja. Aku nggak mau yang itu katanya. Kacau. Kacau kan? Permintaan yang bertentangan gereja minta didoakan. Ya udah nggak sejalan. Kita juga bisa melakukannya dengan bersedia menjadi bapak atau ibu surani pada baptisan di stasi kita yang tidak hanya berlaku guna memenuhi syarat-syarat formal, tetapi menjadi bapak serani yang senantiasa memperhatikan perkembangan dan kematangan iman anak-anak rohani. Jadi kutanya dulu Bapak Ibu, nantulang lah dulu, berapa anak nantulang lagi perempuan? Ada yang dibaptis bersama? Saudara masih pindah. Siapa Bapak Seraninya? Waduh, kan? Di sini lagi bilang fungsi Bapak Serani bukan hanya syarat formal. Jadi kita harapkan saat perkembangan anak itu mulai melenceng, Bapak Serani bisa kita undang untuk menasihati, karena dia adalah bapak iman bagi anak kita. Jadi kita biar memahami apa arti Bapak Serani. Selama ini kita anggap itu syarat formal, ya. Karena dalam gereja untuk baptis harus ada Bapak Serani. Pada umumnya tidak dikasih tahu. Itu yang kita nggak paham selama ini. Kita anggap Bapak Serani banyak persyaratan. Sebenarnya bukan ya. Bapak Serani adalah bapak iman bagi anak-anak kita yang dibaptis. Jadi saat kita lihat perkembangan emosi dan imannya agak melenceng, kita tidak sanggup, kita bisa panggil Bapak Serani. Jadi sejak kecil, setelah dia dibaptis, kita adakan komunikasi anak-anak itu dengan Bapak Serani. Selalu kita kenalkan, inilah Bapak Serani, inilah Bapak Serani. Ya, Mak Pela ingat nama Bapak Serani semua? Ingat. Syukurlah Pak Ibu. Jadi kalau aku berkata begitu ternyata orang rumah nggak ingat, ya berarti kan. Nah, jadi itu tujuan Bapak Serani. Banyak yang belum tahu, walaupun sudah dikerjakan bertahun-tahun. Contoh yang lain yang dapat kita buat adalah dengan bersedia ikut serta dalam tim pastoral keluarga lingkungan atau stasi dalam mencari domba yang hilang ataupun bahkan dirham yang hilang. Banyak yang bisa kita lakukan seturut dengan berkat kemampuan maupun bidang pelayanan kita masing-masing. Agak panas ya, capek ya kan? Makanya tadi udah dikasih refresh juga mesti. Karena panjang memang ini yang tempat ini. Apa ganjaran positif atau upah bila keluarga Katolik sebagai persekutuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi rasul bagi keluarga lain? Dalam akhir kutipan dari tadi, Yesus sendiri menjanjikan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tadi kita mengatakan, celakalah aku jika aku tidak menyampaikan Injil. Sekarang kalau kita sudah kabarkan Injil, upahnya kata Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah,
Ini yang menjadi sering problem ya antara kita Katolik dengan di luar gereja. Kalau ini sebelum akhir zaman, ini akhir zaman, setelah akhir zaman masuk enggak? Kalau ini batas akhir zaman, ini sebelumnya, ini apakah masuk sebagai akhir zaman? Coba kita mau coba aja berpikir ya. Ini sering dipermasalahkan dalam gereja Katolik. Kalau ini akhir zaman, inilah masa sekarang. Apakah setelah akhir zaman ini masuk akhir zaman? Hah? Atau sesudah akhir zaman ini? Ini akhir zaman, ini sesudah akhir zaman. Ya. Akhir zaman. Akhir zaman juga. Akhir zaman. Coba kita pahami. Akhir zaman. Nah, ini zaman sekarang. Ini batas akhir zaman. Setelah akhir zaman ini Akhir zaman. akhir zaman juga. Hah? Akhir zaman. Masih akhir zaman juga. Akhir zaman. Pemahaman kita sekarang. Akhir zaman. Akhir zaman lah. Namanya berakhir. Sekarang Aku tahun nanya. 2023. 31 Desember akhir tahun 2023. Tanggal 1 Januari 2024 apakah awal? Tahun baru. Tahun baru. Kita pakai logika dulu sekarang. Makan-makan. Masihkah dikatakan akhir tahun 2023? Ya? Ya kan biasa kayak gitu kan. Masihkah dikatakan 1 Januari 2024 sebagai akhir 2023? Berarti zaman baru lah. Awal. Oke. Sekarang dibilang, Represi. Yesus nyata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai mati. Nggak ada setelah akhir zaman. Kalau udah akhir ya nggak ada setelah lah. Setelah ini kan lagi. Nggak ada setelah. Akhir ya akhir. Mana ada setelah kalau sudah akhir? Setelah ini nggak ada lagi setelah. Kan? Nggak ada lah. Itu masa itu Ya nggak ada habis zaman. Udah habis. kita nggak boleh memahami seperti itu. Ayo mikir. Ternyata paham Katolik tidak seperti itu. Paham Katolik tidak seperti itu. Kalau enak bertemu tadi bilang, kalau sudah akhir zaman udah tidak ada lagi masa. Nggak ada setelahnya lagi. Nggak ada lagi masa. Kalau masalahnya tahu, Aman. yang kalau kita dosen banyak ya kita. Namanya di tahu. ujung Masalah nggak tahu. akhir. Kalau kita udah ikut juga banyak yang kita tahu. Tapi sekarang logikanya Yesus sampai akhir zaman. Kamu nanya. Beranak cucuran dan penuhilah seluruh isi bumi. Itu akan berkesinambungan terus walaupun generasi berikutnya sudah tidak ada dan itu akan tetap ada. Itu udah bertentangan dengan iman Katolik. Iman Katolik harus ada kedatangan Yesus kedua dan itu berakhir semua. Yang ditakutkan Itulah karena kerjaman. kalau kita ada Itulah zaman. Harus berakhir kan? Tidak boleh kita bilang berkesinambungan terus ganti-ganti orangnya. Itu bertentangan dengan iman Katolik. Itulah zaman. berakhir. Ya itulah kedatangan Yesus kedua. Iya. Gak bisa kita bilang berkesinambungan. Jadi akhir zaman saat Yesus datang kedua sampai selama-lamanya. Itulah akhir zaman. Jadi setelah kedatangan yang kedua terjadi penghakiman, masuklah kepada kehidupan abadi. Yesus tetap menyertai. Bukan berarti setelah penghakiman masuk kehidupan abadi Yesus meninggalkan, tidak, tetap disertai. Ya, itunya akhir zaman menurut iman. Jadi ada nanti loh, tiba-tiba kita menghadapi pertanyaan itu di luar sana. Sampai akhir zaman aja nih dari kawan, sesudah itu kita ditinggalkan katanya. Bingung kita jawab. Kan sampai garis batas akhir aja. Ya. Apa? Dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu, persekutuan kita sebagai keluarga Katolik atau akan senantiasa diberkati, jauh dari bahaya, kesesatan zaman. Hidup berbahagia di dunia dan telah meninggalkan dunia ini pun kita akan berbahagia karena tetap bersama Dia di surga. Ya.
Apa pula ganjaran negatif? Nah, tadi kan upah. Bayangkan ditemani, akan disertai sampai akhir zaman. Apa pula ganjaran negatif bila kita tidak melakukannya? Seperti yang diungkapkan Santo Paulus, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itulah upahnya bila tidak memberitakan Injil. Dan ini bukan karangan saya, bukan tulisan Pak Simarmata, bukan juga cetakan yang dipesan Pak Batubara ya. Ini dari Keuskupan dan itu tertulis dalam Alkitab. Itulah tadi kita sudah dengar dari versi Alkitab dan penjabarannya. Sekarang kita diajak untuk bersharing. Sharing artinya memberi masing-masing pendapat, sehingga pendapat itu mengayakan Anda, pendapat Anda membahayakan dia, pendapatnya memperkaya saya. Kita saling membagi, jadi kita sama-sama kaya. Tapi sayangnya banyak di sini yang tidak datang dan selamanya tidak datang. Sehingga apakah mereka bisa kaya saat kita bersharing? Akhirnya mereka akan tetap miskin. Sementara dalam gereja Katolik kebodohan adalah dosa. Hati-hati yang bersukaria dalam kebodohan. Pertama, dalam menanggapi sebuah perintah atau amanat Yesus itu dan sesuai dengan permohonan kita tentang peran keluarga Katolik sebagai rasul bagi keluarga kita sendiri maupun keluarga-keluarga lain, cocokkan bila kita menunda-nunda dan tidak melakukannya dengan alasan tidak mampu. Tugas pewartaan adalah tugas setelah pensiun, setelah cukup berada, dan tugas setelah anak-anak sudah tamat sekolah semua. Nah, begini. Saat keluarga Katolik masih muda, ya, selalu diajak ke apa? Masih muda, berkali terlibat. Kapan lagi mau cari? Masih mendasar. Betul, semua aktif di gereja, betul ya kan? Kasihan yang mendasar kan? Setelah dia punya anak, diajak lagi gereja. Lagi anak kecil-kecil mau repot ke gereja. Mana ngurusan anak ini? Setelah anak besar dan ekonomi lumayan. Aduh, bisnisku yang sana kalau nggak kunjungi hancur. Kapan aku ngurusinya? Nantilah tunggu pensiun. Setelah pensiun dia mulai stroke. Ya, gimana aku mau pergi lagi aktif, aku udah stroke. Nah, akhirnya mati tanpa berkarya. Dan apa jawabannya? Celakalah engkau. Celakalah aku. Dapatlah upah itu kan? Percaya kita itu upah itu? Percaya. Jadi kita itu loh gambaran orang Katolik. Buktinya beda gereja Katolik dengan gereja Protestan. Gereja Katolik di depan itu selalu kosong, gereja Protestan di depan itu selalu isi. Ya, orang Protestan lebih rajin maju daripada orang Katolik. Orang Katolik selalu mundur. Ya, gereja Katolik. Bangku depan sering kosong. Ya kan? Nah, jadi mulai dari muda memang selalu menolak. Masih mendasar, udah terus aktif ke gereja. Punya anak. Anak masih kecil-kecil, ngapain ke gereja dulu? Kasihan anak-anak. Setelah anak mulai sekolah, inilah besar-besarnya biaya. Aku harus bekerja terus. Nantilah ke gereja. Setelah anak menikah punya cucu, ya aku jaga cucu dulu. Setelah selesai semua, aku sudah stroke. Tak pernah aku menyampaikan Injil. Dan terimalah apa yang diucapkan tadi. Celakalah aku karena aku tidak memberitakan Injil. Bagaimana? Kira-kira adakah kita yang seperti itu, ingin seperti itu, telah seperti itu, akan meninggalkan yang seperti itu? Kira-kira bagaimana? Dan kita masing-masing. Silakan dikasih pendapatnya. Aku sekarang begitu. Aku yang lalu begitu. Aku akan begitu. Aku akan meninggalkan yang begitu. Manakah kita sekarang? Silakan, ini agak lain nih. Silakan. Baik, terima kasih. Memang panggilan dalam persekutuan itu tantangan yang besar. Dan kita juga memiliki talenta yang beragam yang dimiliki kita, itu juga atas anugerah dari Tuhan.
Saya juga secara pribadi mengalami peristiwa ini dalam panggilan sebagai pengurus gereja. Memang perdebatan seperti yang dikatakan Mandu itu saya alami. Bahkan bukan hanya dari pergolakan diri sendiri, pergolakan dari keluarga, ya, keluarga besar saya, bahkan orang terdekat saya yang saya sebut saya cintai itu juga tantangan. Ya, itu tantangan. Tetapi kita harus teguh juga bahwa kita dipanggil itu karena kehendak Tuhan. Ya, karena kita banyak yang dipilih terpanggil katanya ya. Satu yang mengilhami atau mendorong saya mau berbuat itu dorongan Pastor Andres yang mengatakan hidup ini harus jadi berkah. Maka saya sangat senang membuat mendengar moto dia. Dengan gamblangnya, dengan riangnya, dia selalu mengajak para umatnya untuk ambil bagian dalam kegiatan gereja, tidak melakukan kritik, tidak melakukan satu punishment terhadap kawan-kawan. Dia lebih condong motivasi dan mendorong hidup ini harus jadi berkah. Itu yang digaungkan dia berulang-ulang. Maka kadang-kadang ketika kami juga berjalan prestasi, maka dia ajak. Bahkan tua pun dikatakan boleh, kan begitu ya. Tapi itu adalah metode pendekatan dengan kultur budaya kita orang Batak. Itu sebenarnya yang saya lihat secara positifnya. Tapi di luar itu dia sangat baik. Jadi itu salah satu. Jadi makanya saya juga sebagai pengurus ketepatan kawan-kawan juga di sana melihat di mana talenta. Jadi di sanalah ditempatkannya. Jadi saya bukan ditempatkan di bidang seksi liturgi. Ya, saya bukan ditempatkan di seksi-seksi yang membutuhkan kemampuan di bidang olah vokal, tapi saya dibuat di posisi administrasi. Nah, jadi tugas yang sesuai talenta yang saya miliki, mudah-mudahan karena untuk sampai saat ini masih untuk periode kedua masih diperkenankan di sana di bidang yang sama, berarti kemungkinannya mereka menilai saya bisa di sana. Jadi apa yang mau saya katakan dalam hidup kita berasul, bahwa banyak potensi-potensi yang kita miliki yang mungkin belum bisa kita tampilkan ke depan. Maka mari kita undang saudara dan saudari kita ambil bagian dalam potensi yang bisa dibuatnya sebagai sumbangsi. Ya, dengan tetap menjunjung motivasi dan dorongan seperti yang saya sampaikan tadi, seperti Mas Andres, hidup ini adalah berkat. Ya, maka kita ambillah di mana potensi yang bisa kita lakukan sedaya mampu dan upaya kita itu terus dalam hidup rasul, supaya tadi yang dikatakan pemandu adalah supaya kita bisa menjadi pewarta Injil dalam lingkungan kita. Maka melalui karya-karya kecil yang bisa kita buat, mungkin itu juga pewartaan yang baik yang mendorong saudara dan saudari kita hidup dalam beriman dan hidup yang meneguhkan. Ketika kita peristiwa pewartaan juga bisa salah ketika kita berucap dengan posisi yang kurang tepat. Saya masih ingat satu peristiwa di dalam chatting grup WA kita, itu juga merupakan sebenarnya salah satu fakta komunikasi yang orang-orang Farisi dan orang-orang yang berpegang teguh dengan hukum Taurat dan mereka yang mengendalikan bait-bait Allah, bait-bait suci, dan mereka makan dari sana, dari segala upeti atau segala persembahan. Tiba-tiba Yesus nyuruh untuk mendobrak itu, juga memang resikonya berat. Makanya 12 murid Yesus yang awal, kecuali Judas Iskariot, hanya satu yang nggak mati martir, 11 mati martir. Itulah resiko memang untuk menjadi pewarta adalah untuk disalibkan. Jadi pengurus lingkungan itu dipilih untuk disalibkan. Tapi tergantung kita, apakah kita tega. Kan itu ya. Udah, bayangkan ya Bapak Ibu ya, pengurus lingkungan kita itu mendapat tekanan dari paroki. Dapat tekanan. Kamu harus begini. Ya, rapat. Sampaikan ke umatnya tak mau tahu masa bodoh. Suruh bikin laporan, apa yang mau dijawab laporan dari
reaksi umat yang masa bodoh? Ada nggak? Bisa nggak diikut jawaban? Bisa nggak buat laporan dari reaksi umat yang masa bodoh? Kalian nanti tugas ke apa? Tugas mau disampaikan itu nggak ke kita, ke pengurus lingkungan. Tugas kalian nanti ke apa? Kampung Saragi. Kata mereka, ayo kita mau tugas. Masa bodoh. Apa jawaban mereka sama paroki? Gak bisa dijawab masa bodoh. Oh lu pastor, Orang dia jawaban, oh lu pastor. Saya pak, oh baik. Katanya pula dari bawah. Apa nggak Hafid? Hafid memang pengurus itu. Jadi itulah tugas pewartaan itu memang penderitaan. Begitu mereka dipilih dan dilatih menjadi pengurus, mereka akan tersalib. Jadi tolonglah dengan pertemuan kita di tema ini, kiranya kita pun berubah agar jangan semakin kita bebani salib yang telah dipanggul oleh pengurus-pengurus lingkungan kita. Nah, sekarang kita ingin membuat rencana kita ke depan. Rencana kita ke depan setelah kita tahu apa upah kalau kita melaksanakan penyebaran sabda Tuhan dan apa ganjaran kalau kita tidak menyebarkannya. Sekarang kita ingin membuat rencana. Marilah kita mengumpulkan usul atau saran konkret untuk menjadikan keluarga Katolik sebagai persekutuan menjadi rasul bagi keluarga lain.